kemudian dituduhkan kepada Hasto. Hasto dinilai menghalang-halangi penyidikan terkait dengan Harun Masihu, karena Hasto dinilai memerintahkan kepada Harun untuk kabur, meloloskan diri ketika ada upaya untuk penuntasan ini dilakukan oleh KPK. Anies Baswedan, kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Tuh, cocuit banget. Firly Bahuri ini dulu sangat kontroversi pada saat pemilihan ketua KPK. Kenapa? Karena track record Firly Bahuri ini yang buruk. Dan dulu ada muncul dugaan kalau ada operasi senyap atau kesepakatan di antara anggota Komisi 3 DPR RI untuk memilih Firly Bahuri ini. Tapi dugaan itu langsung dibantah oleh politisi PDI Perjuangan. Siapa tuh? Ya mana berani itu netapin sekjen partai besar, partai penguasa, elit partai untuk jadi tersangka. Mana berani sama ibu. Kan ibu pasang badan kalau sampai Hasto ditetapkan jadi tersangka. Jawab nggak sih, kenapa nggak ditetapkan jadi tersangka dari dulu, kenapa baru sekarang? Emang dulu ada yang berani sama ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini. Oke teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya, bagikan ya. Jangan lupa juga dukung gitu ya dengan klik tombol bertulisan subscribe. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana ini merupakan analisis yang sangat tajam dari Bung Adi Praitno ya, terkait dengan kasus Harun Masiku dan juga tentang Hasto Kristianto teman-teman ya. Nah, kalian ingat beberapa hari yang lalu PDIP sudah mengumumkan bahwa ini adalah politisasi karena mereka memecat Jokowi, memecat Gibran, memecat Bobi, makanya Hasto langsung dijadikan tersangka ya kan. Dan ini langsung di-counter oleh Bung Adi Praitno gitu ya. Beliau mengatakan bahwa tidak mungkin KPK mengumumkan ketersangkaan seseorang kalau tidak memiliki alat bukti yang kuat. Iya, itu tidak mungkin gitu ya. Selain itu ada sebuah video di mana netizen ya, wah ini sih jujur teman-teman keren banget sih, mengatakan bahwa dulu kenapa KPK tidak melakukan pengusutan terkait dengan Harun Masiku, karena kedekatan Ibu Mega dengan Firly Bahuri ya, mantan ketua KPK yang dulu itu apa ya, ya nempel banget gitu lah. Itu diduga teman-teman, diduga ya. Jangan nanti kalian ini, tapi gimana persepsi teman-teman? Ya, saya kasihkan video berikut ini. Setelah mengumumkan Hasto sebagai tersangka, kan ada dua argumen yang disampaikan. Misalnya Hasto itu dinilai terlibat bahwa persoalan penyogokan, ada andil Hasto yang cukup signifikan, bahwa dana yang digunakan oleh Harun Masihu untuk menyogok oknum komisioner KPU itu tidak semuanya dari Harun, tapi juga dituding menjadi bagian dari kontribusi dari Hasto yang posisinya sekjen PDIP. Yang kedua, misalnya ada novum baru yang kemudian dituduhkan kepada Hasto. Hasto dinilai menghalang-halangi penyidikan terkait dengan Harun Masihu, karena Hasto dinilai memerintahkan kepada Harun untuk kabur, meloloskan diri ketika ada upaya untuk penuntasan ini dilakukan oleh KPK. Ini adalah argumen hukum yang saya kira memang tentu sangat faktual dan sangat mutakhir. Tapi satu hal, bahwa ini yang sedang menjadi pertaruhan oleh KPK, saya termasuk yang cukup meyakini bahwa tidak mungkin bahwa KPK itu tidak akan
melakukan pengumuman secara terbuka status tersangka seseorang tanpa adanya alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Betul, tanpa alat Pastinya KPK bukti, kan? itu sudah memenuhi unsur-unsur bahwa Hasto itu terindikasi misalnya juga terlibat dalam persoalan-persoalan ini. Ini yang saya kira sampai hari ini menjadi satu pertentangan politik dan hukum yang tidak berkesudahan. Ada unsur politiknya yang dikait-kaitkan dengan persoalan-persoalan hukum. Tapi sayangnya, dalam konteks hukum, argumen politik itu tidak dibutuhkan. Tapi sayangnya, tudingan-tudingan politisasi, tudingan-tudingan ada kriminalisasi, itu tidak berlaku dalam kasus hukum. Dalam kasus hukum itu hitam dan putih. Ada fakta, ada data, itulah dasar kenapa seseorang itu diumumkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, sehebat apapun argumen bahwa ini ada semacam kriminalisasi, operasi untuk membungkam Hasto, karena sikapnya yang kemudian terlampau galak, dan seterusnya, itu tak ada artinya. Karena bagi KPK, dua alat bukti yang sudah diumumkan, atau fakta yang sudah diumumkan, cukup syarat untuk menjadikan Hasto sebagai tersangka. Jadi dalam konteks inilah saya kira memang harus kita lihat bagaimana perkembangan penyidikannya ke depan. Kalau memang Hasto dan tim hukumnya melihat ada unsur-unsur yang tidak kredibel, ada unsur-unsur yang tidak rasional terkait dengan penetapan tersangka ini, saya kira Pak Hasto masih bisa melakukan pra-peradilan. Sudah banyak contoh kasus di negara ini, orang yang kemudian dijadikan sebagai tersangka, status tersangkanya bisa dibatalkan. Misalnya seperti kasus yang terjadi pada salah satu oknum gubernur tertentu, itu juga dibatalkan dalam pra-peradilan. Atau misalnya kalau memang penetapan tersangka Hasto ini dilakukan tidak sesuai prosedur oleh KPK, maka KPK bisa dilaporkan kepada Dewan Pengawas. Ada Dewan Pengawas yang saya kira akan melakukan investigasi dan penyidikan bahwa proses pengumuman Hasto sebagai tersangka itu tidak sesuai dan tidak kredibel. Jadi masih ada upaya-upaya yang saya kira memang harus masih bisa dilakukan oleh Pak Hasto untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya. Tapi terlepas dari itu semua, satu hal, kita ini berharap bahwa persoalan-persoalan hukum harus ditegakkan di atas segala-galanya. Sekecil apapun persoalan hukum itu harus diungkap setuntas-tuntasnya. Tapi yang paling penting bagi KPK, bahwa apa yang dilakukan pengumuman Hasto sebagai tersangka harus menjadi trigger bahwa persoalan-persoalan besar di negara ini itu harus bisa diungkap. Ada persoalan kasus judi online, persoalan kasus narkoba, persoalan yang terkait dengan illegal logging, illegal fishing, terkait dengan tambang ilegal dan seterusnya. Ke depan, KPK memang harus berada di garda terdepan untuk mengungkap kasus-kasus persoalan yang selama ini memang tidak pernah bisa dituntaskan. Setahu saya, KPK itu adalah lembaga superbody yang tujuannya adalah untuk mengcover persoalan-persoalan yang merugikan negara, ratusan triliun, ribuan triliun, untuk bisa diungkap. Karena persoalan kasus besar ini tidak pernah diungkap oleh lembaga-lembaga hukum yang lainnya. Oleh karena itu, KPK mestinya ke depan jangan berhenti dengan kasus Hasto Kristianto, yang kalau dihitung kerugiannya sebenarnya tidak terlampau banyak dibandingkan dengan kasus yang lain. Kasus yang melibatkan elit-elit kunci, kasus yang melibatkan elit-elit penting di negara ini, itu juga harus mampu dieksekusi. Tentu harapan terbesarnya ada pada KPK yang baru. Tapi yang menjadi pertanyaan teman-teman ya, kalau memang kasus Hasto ini tidak terlampau banyak merugikan negara, kenapa dia kabur ya? Kenapa dia sembunyi ya? Dan kenapa pemerintahan negara Indonesia yang begitu besar, begitu kuat, begitu profesional tidak bisa menangkap seorang Harun Masiku? Nah, ini yang kita pertanyakan. Kalau memang dia cuman 1,5 M lah, cuman 800 lah dan sebagainya, nyogoknya cuman 600 juta dan sebagainya. Kenapa sebesar Indonesia, negara yang dibilang luas, canggih juga gitu kan, tidak bisa menangkap seorang Harun Masiku ya? Ini sungguh sangat-sangat membingungkan ya, membengongkan gitu kan.
Kenapa nggak dihadapi gitu kan? Apakah karena banyak nama besar lain yang akan terseret dalam kasus ini? Oleh karena itu, KPK harus tunjukkan kepada publik bahwa KPK itu bekerja bukan atas dasar pesanan politik, bekerja bukan atas dasar like or dislike kepada orang tertentu, bekerja bukan atas dasar posisi politik tertentu. Novel Baswedan sebut bahwa Hasto Kristianto ini sudah diusulkan untuk ditetapkan jadi tersangka di tahun 2020, tapi ditolak oleh Ketua KPK saat itu. Ketua KPK yang ini maksudnya? Yang ini? Anak ibu yang ini? Tuh, cocuit banget. Firly Bahuri ini dulu sangat kontroversi pada saat pemilihan Ketua KPK. Kenapa? Karena track record Firly Bahuri ini yang buruk. Dan dulu ada muncul dugaan kalau ada operasi senyap atau kesepakatan di antara anggota Komisi 3 DPR RI untuk memilih Firly Bahuri ini. Tapi dugaan itu langsung dibantah oleh politisi PDI Perjuangan. Siapa tuh? Ya mana berani itu netapin sekjen partai besar, partai penguasa, elit partai untuk jadi tersangka. Mana berani sama ibu. Kan ibu pasang badan kalau sampai Hasto ditetapkan jadi tersangka. Menjawab nggak sih kenapa nggak ditetapkan jadi tersangka dari dulu, kenapa baru sekarang? Emang dulu ada yang berani sama ibu? Saya masih ingat saya bikin VT ini. Yang mana tuh? Yang mana? Kalau Anda lihat video ini nih, ya. Masa saya hanya menghadapi ancaman aja takut saya bongkar. Tapi kok sekarang hilang? Itu yang ditolong. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Persis seperti prediksi saya bahwa Hasto pasti ditangkap. Ya, kalau Anda sudah mengatakan kata-kata yang sombong, ya, jumawa, ya, sok sekali gitu, pasti ada waktunya Anda akan jatuh. Kesombongan selalu mengawali sebuah kejatuhan. Itulah sejarah semua makhluk di dunia ini. Bahkan di dalam kitab suci diceritakan, malaikat yang sombong, yang ingin menyamakan dirinya seperti Tuhan, akhirnya malaikat itu jatuh ke dalam kejatuhan yang luar biasa. Dan itulah yang kita kenal malaikat jahat, ya, the fallen angel. Dalam kasus Hasto, dia sudah terbiasa berkata-kata sombong. Bohong juga ya kan? Seorang sekjen semacam Hasto ini, buat dia itu hari-harinya itu memang gayanya itu arogan, sombong. Saya sudah katakan, Hasto pasti ditangkap. Dan hari ini kita dengar dia sudah menjadi tersangka. Dan hanya tinggal tunggu waktu saja dia akan menjadi seorang pesakitan. Dan ketika seorang Megawati sesumbar, ya, mengatakan, saya akan datangin KPK kalau Hasto ditangkap. Waduh. Saya justru ingin melihat bagaimana Megawati datang ke kantor KPK. Sambil nangis gitu. Apakah Anda mau menghardik petugas KPK, penyidik KPK? Kalau kemarin Anda menghardik Kapolri, ya, TNI, semua Anda hardik. Presiden Anda hardik. Ya, Semuanya salah ya kan? ada waktunya. Hanya PDIP yang benar kayak. Megawati tidak berani lagi menampakkan dirinya. Ya, LBP sudah mengatakan, Jokowi jangan dilawan. Anda mau lawan seorang Jokowi, game over. Kenapa? Karena Jokowi lebih besar dari partai politik. Bukti nyata kerja dan prestasinya itu diakui bahkan oleh Presiden Prabowo.
Jadi kalau Anda hari ini masih terus mengatakan yang tidak baik, Memfitnah. menyombongkan diri, yang akan meruntuhkan PDIP itu bukan Jokowi, bukan Prabowo, bukan siapapun di Indonesia ini yang bisa meruntuhkan partai politik PDIP. Jadi siapa? Kata-kata kalianlah yang akan menjatuhkan PDIP. Nyungsep habis, selesai. Selesai beneran. Kader kalian yang terbaik saja sudah lari. Hanya yang masih sombong-sombong saja yang masih bertahan. Siapa tuh? Ya, yang merasa dirinya hebat padahal sih tidak hebat. Kita perhatikan kata-kata Megawati. Saya anak presiden. Lah emang cuma dia aja yang jadi anak presiden? Ada 8 presiden dan mereka punya anak-anak. Anak-anaknya tidak ada yang berkata seperti Anda dengan sombong. Saya presiden. Saya anaknya presiden, proklamator. Kita tahu Presiden Soekarno, presiden pertama, memang hebat. Tapi Anda, anaknya, tidak hebat. Wow. Tidak ada hebatnya. Wow. Daya rusak yang Anda ciptakan bagi bangsa ini begitu besar. Bukankah ini sangat disayangkan? Sebagai seorang ibu yang mestinya dihormati, harusnya mempersiapkan legacy, finish well, berakhir dengan baik. Seperti seorang Bapak Jokowi, dia tidak banyak berkata-kata. Kalian memecat Bapak Jokowi dan anak dan mantunya itu baru saat sekarang. Kenapa? Kenapa tidak kemarin? Ya karena kemarin itu pilpres, kemarin itu pileg, kemarin itu pilkada. Karena ketika kalian memecat pada saat itu Bapak Jokowi, Anda akan kalah total. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik bagaimana penjelasan yang sangat detail, yang sangat akurat dari Bung Adi Praitno ya. Argumen politiknya itu tidak berguna untuk khusus kasus hukum gitu ya teman-teman ya. Ini keren gitu ya. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.